Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Almira Agripina dengan NIM 7211419098 dari Akuntansi B 2019 akan menjelaskan tentang informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Tahun 1961, De Ronald Daniel dan McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah critical success factor atau faktor penting penentu keberhasilan. Adalah beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem distribusi terdiri atas 3 proses utama, yaitu memenuhi pesanan pelanggan, memesan persediaan pengganti dari pemasok, dan memelihara buku besar. Pemrosesan pesanan melibatkan suatu sistem entry pemesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Lalu, sistem penggantian persediaan terdiri atas sistem pembelian, sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Sistem buku besar terdiri atas 2 subsistem utama, yaitu memperbarui sistem buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan antara lain yaitu 1. Keuangan, 2. Sumber daya manusia, 3. Layanan informasi, 4. Manufaktur, 5. Pemasaran. Menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari sumber lainnya untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu subsistem output dan subsistem input. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapatkan keuntungan. Lalu, subsistem input. Sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Lalu, sistem informasi manufaktur, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Lalu, sistem informasi keuangan, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Lalu, sistem informasi eksekutif, suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Karakteristik data warehouse. Yang pertama, kapasitas penyimpanan sangat besar. 2. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru
bukannya dijaga tetap saling mutakhir dengan memperbarui catatan yang sudah ada dengan informasi baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. 4. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing. Bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada pengguna. Online Analytical Processing dibagi menjadi dua, yaitu rollup dan mollup. Rollup menggunakan suatu sistem manajemen basis data rasional standar. Data rollup umumnya terinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Lalu ada mollup, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Mollup umumnya telah diproses terlebih dahulu untuk menghasilkan ringkasan pada berbagai tingkatan rincian dan disusun menurut berbagai dimensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.